Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Sebuah ruang hangat, tempat kita belajar merawat raga di usia senja. Bapak Ibu yang saya sayangi, saya sangat mengerti rasa tidak nyaman saat kulit kepala tiba-tiba terasa amat gatal. Apalagi saat sedang khusyuk beribadah atau bersantai. Tangan rasanya ingin terus menggaruk helaian uban putih di kepala. Rasa gatal yang menyiksa ini kerap membuat waktu istirahat malam Bapak Ibu hancur dan terganggu hebat. Rasa gatal akibat uban yang baru tumbuh ini sungguh membuat kita merasa serba salah. Jika digaruk keras, kulit kepala bisa lecet terluka dan terasa amat perih. Jika dibiarkan saja, rasa gatalnya terasa menusuk-nusuk ke dalam pori-pori rambut. Banyak pasien lansia yang mengeluh sampai pusing memikirkan cara mengatasinya. Namun hari ini, simpan keluhan itu. Ada sebuah fakta mengejutkan dari alam. Air hitam, sisa semalam, rupanya menyimpan harapan besar untuk meredakan gatal seketika. Sebelum kita membedah lebih jauh rahasia alam yang luar biasa meredakan gatal uban ini, saya memohon kesediaan Bapak Ibu untuk bertegur sapa. Tolong tuliskan dari kota atau daerah mana Bapak Ibu menyimak siaran ini di kolom komentar. Hadirnya sapaan dari berbagai pelosok Nusantara selalu menghangatkan relung hati saya. Ini adalah daftar absen sehat kita, bukti bahwa jarak tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk terus mencari ilmu kesehatan demi merawat raga yang teramat berharga ini. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak mengambil napas. Bagi Bapak Ibu yang baru singgah, mari bergabung membesarkan keluarga Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Silakan sentuh tombol subscribe yang tersedia di bawah tayangan ini. Tolong nyalakan juga gambar lonceng kecilnya. Bila mata sudah kurang awas, mintalah tolong pada anak cucu di rumah. Ini adalah langkah kecil, namun amat penting artinya. Anggaplah tombol itu sebagai tiket resmi mengikuti kuliah subuh kesehatan kita setiap minggunya. Mengikuti panduan kesehatan secara rutin, setiap minggu bukanlah semata-mata ikhtiar menolak tua. Ini adalah sebentuk rasa syukur yang mendalam. Raga yang kita gunakan ini adalah amanah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Wajib hukumnya menjaga kebersihan dan kenyamanannya, selagi napas masih dikandung badan. Tubuh yang terawat akan membuat kita lebih khusyuk beribadah, mampu bersujud lama, dan tentunya bisa terus mendampingi keluarga tanpa harus membebani mereka kelak di kemudian hari. Mari kita pelan-pelan melihat bagaimana masalah gatal di kulit kepala ini bermula. Kita akan gunakan perumpamaan yang sangat dekat dengan keseharian, agar mudah dipahami. Bayangkan, helaian rambut di kepala kita itu seperti deretan tanaman padi di sawah. Saat masih muda, tanaman padi itu subur, akarnya kuat, dan tanah di sekitarnya sangat lembab. Rambut hitam kita pun demikian. Ia memiliki kelenjar minyak alami yang bertugas melembabkan akar dan kulit kepala agar tidak mudah mengering. Namun, seiring bertambahnya usia, musim kemarau seakan datang melanda sawah tersebut. Kelenjar minyak di bawah kulit kepala Bapak Ibu mulai menyusut dan berhenti berproduksi. Akibatnya, helaian rambut berubah warna menjadi uban putih yang kehilangan kelembapan. Uban ini memiliki tekstur yang jauh lebih kasar, kaku, dan tebal dibandingkan rambut hitam. Helaian kasar inilah yang bergesekan keras dengan kulit kepala lansia yang juga sedang mengering tipis, kekurangan air pelumas alaminya. Gesekan kaku helaian uban pada kulit kering inilah yang memicu rasa gatal luar biasa. Ibarat rumput kering yang menusuk-nusuk telapak kaki, ia memancing peradangan mikro di permukaan kulit. Bapak Ibu lantas menggaruknya kuat-kuat demi meredakan rasa tidak nyaman itu. Sayangnya, garukan keras justru membuat kulit makin lecet, iritasi, dan mengelupas seperti ketombe kering. Lingkaran setan rasa gatal ini tidak akan pernah usai jika kelembapan alami kulit kepala tidak segera dikembalikan. Itulah akar masalah sesungguhnya. Bapak Ibu, kulit kepala lansia sangat membutuhkan siraman nutrisi penenang yang bersifat mendinginkan untuk meredakan radang dan mengembalikan kekenyalan akar uban. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sampo berbahan kimia keras yang justru seringkali mengangkat sisa minyak alami yang tersisa. Kita butuh ramuan tradisional yang bersahabat. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur secara imajiner, mari kita siapkan bahan ajaib nan murah meriah dari alam ini.
Rahasia alam itu berada pada seduhan teh tubruk hitam murni yang diinapkan semalaman. Atau sering kita sebut, teh basi. Ya, teh yang sering ibu-ibu seduh setiap pagi. Pilihlah teh hitam tubruk daun kasar. Bukan teh celup yang sudah banyak campuran pengawetnya. Teh hitam ini kaya akan antioksidan, tanin, dan vitamin yang amat luar biasa menyejukkan. Bila diinapkan, senyawa tanin dalam teh hitam ini akan terlepas sempurna dan bekerja sangat kuat, membunuh jamur, penyebab gatal di kepala. Mari kita pelan-pelan melihat cara meraciknya di dapur rumah yang hangat. Siapkan sebuah wadah keramik atau gelas kaca tebal yang sangat bersih. Masukkan sekitar 2 sendok makan penuh daun teh hitam tubruk kering ke dalam dasar wadah tersebut. Jangan pernah menambahkan sejumput gula pasir atau pemanis apapun ke dalamnya. Gula akan mengundang semut dan merusak sifat anti peradangan teh ini. Kita murni hanya membutuhkan saripati dedaunan teh yang kaya khasiat untuk bilasan rambut nanti. Rebuslah air bening secukupnya di atas kompor hingga mendidih bergolak riuh. Setelah mendidih, tuangkan air panas tersebut ke dalam wadah yang sudah berisi daun teh tubruk. Seketika, keajaiban alam akan memanjakan mata. Air bening perlahan-lahan merona, berubah menjadi warna coklat kehitaman yang teramat pekat nan cantik. Bersamaan dengan itu, kepulan uap hangat mengudara. Hiruplah aromanya Bapak Ibu. Ada wangi langu dedaunan teh kering yang amat mendamaikan rongga dada saat dihirupnya. Sembari menunggu air seduhan teh untuk bilasan kepala itu dingin, Bapak Ibu bisa menyeduh 1 cangkir teh hitam hangat terpisah untuk diminum, guna merelaksasi raga. Dekatkan lekuk cangkir hangat ini, perlahan menyentuh bibir. Minumlah tanpa gula, seteguk demi seteguk. Saat cairan itu membasahi lidah, rasanya amat ringan. Ada jejak kesegaran dedaunan di ujung kecapan. Teksturnya mengalir amat licin, menuruni kerongkongan, tanpa ada serpihan kasar yang tertinggal menyangkut di leher kita. Dan ketika embun teh herbal hangat ini tiba di dasar lambung, ada sensasi kehangatan luar biasa yang merengkuh seisi perut. Hawa hangat tersebut laksana membelai dan mendekap organ pencernaan dari arah dalam. Kehangatan minuman ini bekerja meredakan rasa begah dan seketika memberikan ketenangan pada otot perut. Jiwa pun menjadi amat rileks. Nah, sekarang kembali pada seduhan teh pekat yang pertama tadi. Tutuplah wadahnya rapat-rapat dan biarkan teronggok diam semalaman suntuk di meja. Proses menginapkan teh semalaman inilah kunci utamanya. Teh ini akan berfermentasi alami, mematangkan senyawa polifenol penyembuhnya. Keesokan paginya, buka tutup wadah tersebut. Aromanya akan sedikit berubah menjadi lebih masam segar, penanda ramuan sudah siap digunakan. Saringlah air hitam ini, perlahan memisahkan ampas daun kasarnya. Air teh basi yang dingin dan amat jernih berwarna pekat, inilah yang akan kita gunakan untuk menyiram kulit kepala, meredakan amukan gatal uban, membandel. Cara memakainya sangat amat mudah. Saat Bapak Ibu mandi pagi, basahilah rambut uban terlebih dahulu menggunakan air bersih biasa. Setelah itu, siramkan air teh basi sisa semalam ini perlahan-lahan merata ke seluruh kulit kepala. Saat air hitam bersuhu dingin ini menyentuh kulit yang sedang meradang gatal, rasanya sungguh amat sejuk merasuk. Sensasi dinginan adem seketika meredakan hawa panas dari gesekan uban kaku. Tangan Bapak Ibu lalu memijat lembut seluruh permukaan kulit kepala. Lakukan pijatan amat pelan menggunakan ujung jemari, pantang memakai kuku tajam. Pijatlah dengan gerakan memutar lembut selama kurang lebih 5 menit lamanya. Biarkan saripati tanin teh hitam ini meresap menembus folikel pori rambut lansia. Sifat antibakteri teh ini akan membunuh kuman penyebab iritasi. Kulit yang tadinya merah lecet akibat garukan keras, berangsur-angsur ditenangkan peradangannya oleh usapan air hitam ini. Gatal pun mereda seketika dalam hitungan pijatan lembut itu. Setelah dipijat meresap, diamkan sejenak selama 10 menit agar nutrisi teh melapisi batang uban. Senyawa pekat teh ini juga berperan menggelapkan sedikit uban putih, memberinya kilau alami agar tidak terlihat terlalu kusam kering. Bilaslah rambut, kembali menggunakan air mengalir yang bersih
untuk menghilangkan sisa warna pekat tehnya. Keringkan rambut uban menggunakan handuk katun lembut, dengan cara ditepuk-tepuk pelan saja, hindari menggosok rambut dengan kasar dan tergesa-gesa. Sembari menikmati kesejukan di kepala, mari kita bahas 4 pertanyaan yang sangat sering ditanyakan pasien di klinik. Pertama, dokter, apakah boleh mencampur air teh ini dengan sampo kimia biasa? Jawabannya, tolong hindari mencampur ramuan alam ini dengan bahan kimia sabun. Sampo kimia akan merusak susunan antioksidan teh. Gunakan bilasan teh ini setelah Bapak Ibu keramas bersih, atau gunakan sebagai terapi tunggal murni di hari-hari biasa, agar kulit kepala terawat amat sangat aman. Pertanyaan kedua, bolehkah memakai teh hijau sebagai pengganti teh hitam tubruk? Tentu saja diperbolehkan. Bapak Ibu, teh hijau juga mengantongi sifat anti peradangan yang luar biasa menyejukkan. Namun, teh hitam tubruk lebih disarankan karena kandungan taninnya jauh lebih pekat dan efek pewarnaan alaminya lebih optimal, menyamarkan kusamnya uban. Jadi, jika ada teh hitam, utamakan penggunaannya. Namun, bila terpaksa hanya tersedia teh hijau di dapur rumah, silakan dipakai dengan ikhlas. Pertanyaan ketiga yang kerap muncul, berapa kali seminggu lansia sebaiknya membilas rambut uban dengan air teh basi ini? Idealnya, rutinkan bilasan penyejuk ini sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil paripurna. Tidak perlu dilakukan setiap hari, agar pori-pori kulit kepala juga punya waktu alami, menyeimbangkan kelenjar minyaknya sendiri. Lakukan dengan penuh kesabaran. Jadikan rutinitas ini layaknya waktu bersantai, memanjakan diri sendiri di usia senja kita. Pertanyaan keempat, bila kepala sedang ada luka terbuka berdarah akibat garukan, amankah disiram air teh ini? Mohon didengarkan cermat, bila kulit kepala sedang lecet berdarah parah, air teh ini mungkin akan memunculkan sensasi sedikit perih karena kepekatannya. Sebaiknya tunggu 1 atau 2 hari hingga luka garukan merapat kering, barulah beralih menggunakan terapi bilasan air hitam ini. Keselamatan dan kenyamanan Bapak Ibu di rumah adalah prioritas utama dalam setiap ikhtiar sehat. Sekarang selagi duduk santai, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan gerakan senam kepala sederhana di rumah saat itu juga. Bebaskan kedua tangan, buka jari jemari lebar-lebar bagaikan sisir. Masukkan sela-sela jari ke dalam helaian rambut dari arah dahi. Dorong perlahan ke arah belakang dahi hingga menyentuh tengkuk. Beri sedikit tekanan amat empuk pada kulit kepala dengan bantalan jari. Ulangi gerakan mengusir penat ini sebanyak 10 kali sembari menarik napas dalam amat tenang. Gerakan menyisir menggunakan bantalan jari jemari ini terbukti sangat ampuh melancarkan sirkulasi peredaran darah mikro di bawah lapisan kulit kepala lansia. Aliran darah yang mengalir deras akan menyuplai ribuan oksigen segar dan nutrisi makanan bagi akar rambut uban. Akar rambut yang terpenuhi kebutuhan nutrisinya tidak akan mudah kaku mengering. Praktikan senam ringan ini setiap pagi usai menunaikan ibadah, niscaya kulit kepala terasa jauh lebih ringan dan beban pusing pun sirna. Membicarakan soal kesabaran menahan gatal ini, ingatan saya melayang pada kisah pasien saya. Mari sapa dengan nama Ibu Kusuma. Usianya saat itu 69 tahun. Beliau datang menemui saya di klinik dengan mengenakan kerudung longgar. Saat kerudungnya dibuka, terlihat jelas hamparan uban yang lebat menutupi kepala. Namun yang memilukan, ada banyak luka merah lecet membekas di kulit kepalanya akibat garukan kasar berhari-hari. Beliau kerap menangis karena sangat amat tersiksa. Ibu Kusuma bercerita bahwa gatal uban itu seakan menyayat di malam hari, membuat matanya tak bisa terpejam lelap. Beliau sudah menghabiskan berbagai merek sampo gatal mahal, namun hasilnya nihil. Kulitnya malah meradang kemerahan, dan uban terasa semakin kasar bak ijuk. Saya sentuh pundak beliau dengan kelembutan, menenangkan hatinya. Saya ajarkan dengan pelan rahasia resep bilasan air teh hitam sisa semalam ini. Ibu Kusuma, meski awalnya ragu, menuruti saran ini dengan niat sungguh. Beliau sangat mengerti nilai kesabaran. Setiap jelang tidur, ia menyeduh teh tubruk dengan khusyuk. Paginya, ia basuh ubannya menggunakan air hitam yang adem meresap itu. Ia tidak berharap mukjizat sesaat.
Minggu demi minggu terlewati. Memasuki bulan kedua rutinitas ini, Ibu Kusuma datang kembali ke ruang periksa dengan senyuman yang teramat lebar mencerahkan wajah keriputnya. Luka garukan di kulitnya telah mengering musnah, berganti hamparan kulit kepala yang amat sangat sehat bersih. Ia menuturkan dengan nada haru. Gatal menyiksa itu lenyap. Seketika diusir sejuknya air teh basi. Tidur malamnya kini kembali pula sempurna, tiada siksaan. Ubannya yang dulu kaku bak ijuk, kini terasa lebih lemas, halus, dan warnanya tak lagi kusam keputihan kotor. Kisah Ibu Kusuma adalah bukti otentik bahwa alam semesta menyimpan bengkel reparasi terbaik bagi raga manusia. Dibutuhkan ketelatenan meracik dan merawat tubuh secara perlahan untuk menjemput sebuah kesembuhan yang sejati. Penting juga diingat Bapak Ibu, cucilah sarung bantal yang dipakai tidur secara rutin menggunakan sabun cuci murni. Sarung bantal kotor penyimpan sisa keringat adalah markas empuk, kawanan jamur perusak pori kepala. Ganti pelapis bantal minimal 3 hari berturut-turut agar kulit kepala lansia terjaga steril saat terlelap memejamkan mata semalaman. Sarung bantal yang harum bersih turut menyumbang saham besar, menghempas gatal, dan memuluskan kinerja khasiat seduhan air teh hitam basi ini. Manfaatkan waktu senggang sore untuk memotong kuku jemari tangan secara amat rapi, teratur memendek. Kuku lansia yang terlampau tajam, memanjang rawan, tanpa sengaja mengoyak melukai selaput kulit mahkota kepala saat rasa gatal. Dadakan menyerang menggila. Kuku tumpul pendek memastikan tidak adanya infeksi kuman sekunder yang membahayakan kesehatan pembuluh. Mikro wajah kita, melindungi raga secara mandiri, merupakan bukti cinta tanpa syarat atas titipan anugerah terbesar dari alam semesta. Jika suatu masa uban dirasa teramat kering kerontang sekaku kawat, usapkan sedikit takaran minyak kemiri murni pada helaian rambutnya, usai bilasan teh basi tersebut mengering. Minyak kemiri menyuguhkan pasokan vitamin, membasahi lapisan luar rambut lansia. Kombinasi bilasan teh peredam gatal dan olesan tetes kemiri pelembab alami merupakan perpaduan rahasia kecantikan sehat kakek nenek leluhur kita tempo dulu yang terbukti memelihara pancaran pesona keanggunan walau usia kian bertambah tua. Selain merutinkan bilasan teh semalam, Bapak Ibu lansia juga perlu mengubah cara memperlakukan rambut basah. Jangan pernah meremas-remas atau menggosok rambut uban dengan handuk secara kasar dan beringas usai keramas. Rambut putih uban dalam kondisi basah memiliki struktur yang teramat rapuh dan mudah patah. Gosokan handuk kasar justru mengangkat akar rambut, memicu rontok menipis, dan menambah parah iritasi kulit kepala. Cukup tekan-tekan handuk halus dengan kelembutan yang paripurna. Perhatikan pula jenis sisir yang Bapak Ibu gunakan untuk merapikan rambut uban sehari-hari. Hindari sisir plastik bergigi rapat meruncing yang kerap menyangkut menarik paksa helaian uban kaku. Tarikan paksa ini menimbulkan luka kecil tak kasat mata di kulit. Pilihlah sisir kayu bergigi amat renggang yang ujung giginya membulat tumpul empuk. Menyisir perlahan menggunakan sisir kayu tumpul ini seakan memberikan pijatan terapi gratis yang merilekskan pori-pori rambut lansia di rumah saja. Hawa panas, paparan sinar mentari siang, juga andil memperburuk kekeringan uban. Apabila Bapak Ibu hendak berkebun atau melangkah keluar rumah, saat mentari terik menyengat, tolong rajin kenakan topi caping anyaman bambu atau payung lebar teduh. Sengatan terik matahari langsung memecah protein rambut dan menguapkan sisa kelembapan pelindung alami uban. Raga yang tertutupi dari sengat siang otomatis akan meredam penguapan kelembapan rambut, sehingga gatal tak lagi berani singgah menyiksa. Asupan gizi piring makan harian turut serta memegang kunci kelenturan rambut putih. Perbanyaklah menyantap menu ikan laut rebus atau sayuran hijau segar. Lemak baik dari ikan laut amat jago melumasi folikel rambut dari dalam saluran darah. Rambut yang ternutrisi gizi sehat akan tumbuh lebih elastis lentur, bukan kaku kasar laksana ijuk. Perawatan dari luar lewat bilasan air teh, dipadukan asupan sehat dari dalam rongga tubuh, menjamin perlindungan mutlak bagi raga sepuh kita ini semua. Kelola juga pikiran,
agar senantiasa tentram bahagia. Keruwetan beban pikiran memicu lonjakan hormon stres kortisol yang sukses menyumbat sirkulasi darah ke kepala. Bila aliran darah macet, akar uban merana kehausan nutrisi dan kulit memproduksi gatal heboh. Lapangkan hati dengan berzikir tenang atau mendengarkan senandung kesukaan. Ketenangan batin merilis hormon kebahagiaan yang bertindak laksana obat pereda. Gatal alamiah paling manjur mumpuni merawat kedamaian Bapak Ibu kelak. Bapak Ibu dan sobat sehat, pencinta ilmu, dimanapun berpijak. Guliran waktu terasa teramat meroket cepat, tatkala kita tenggelam membedah harapan pencerahan sehat. Pesan batin terdalam. Saya amat lurus hari ini. Tolong jangan pernah memusuhi munculnya helaian uban putih di senja ini. Rambut memutih adalah mahkota usia yang amat patut disyukuri dan dirawat dengan penuh limpahan cinta kasih. Menggunakan mukjizat alam seduhan teh, sisa semalam yang teramat bersahaja wujudnya ini di rumah. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja, menatap layar. Bebaskanlah kepak saya pencerahan ini, agar lekas meroket menjadi derasan curahan amal jariah. Bagikan dan share tautan video ini, menyusup ke sudut ragam grup, obrolan perpesanan WhatsApp, famili kerabat tersayang, serta barisan kawan pensiunan. Mengirim estafet seutas ilmu penawar sakit gatal ini, merupakan sedekah ilmu hakiki tiada tara, yang kucuran jariah pahalanya tak kenal lelah mengalir, memayungi keselamatan raga. Coba renungkan kelapangan batin Bapak Ibu, andai berkat sentuhan, klik kiriman video ini, ada kerabat lansia Malang yang mendadak batal meratapi gatal siksaan. Mereka menyeduh teh tubruk hitam, lantas sujud menangis haru merayakan tidurnya yang pulas, membuai tanpa garukan. Luapan rasa puji syukur mereka di atas bentangan sajadah dipastikan pantulannya mengalirkan cahaya perlindungan abadi bagi masa tua renta. Bapak Ibu sekalian, selaku sang perantara penebar jejak kebaikan informasi mulia, sebelum kita tuntas melerai simpul perjumpaan hangat lisan dan mendamaikan ini, mari kita serempak merakit ruang hening, merengkuh damai. Tundukkan kepala merendahkan kepingan batin, memohon rida kesembuhan ilahi. Ya Tuhan, Sang Maha Penyembuh segala penyakit raga, sapu bersihkanlah tiap titik peradangan gatal yang menyiksa di selaput kepala seluruh pendoa penonton tayangan. Anugerahkanlah sisa usia lapang, dipenuhi berkah, dan senyum kemandirian raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.